Kan sebuah ketidakcerdasan kalau kita berdamai dengan orang luar, kita berantem di rumah tangga kita. Artinya seorang pemimpin agama atau seorang tokoh itu di saat ingin menyampaikan sesuatu dipikirkan kembalinya kepada keluargaku seperti apa sih. Bukankah aku berkeinginan menjalin hubungan baik dengan orang di luar, tapi jangan sampai ada keluargaku yang sakit, tersakiti. Sekarang ada orang bisa mesra dengan agama lain, tapi dengan agamanya sendiri nggak baik. Berarti salah orang ini. Yang hebat baginda Nabi mengajarkan baik dengan orang lain, baik dengan saudara kita. Dan itu yang diambil para ulama-ulama kita. Kalau seandainya kita tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara tetangga saya Nasrani, dia tidak marah dengan saya. Termasuk agama apapun, nggak ada marah dengan saya. Yang tidak ada masalah, biasa. Mereka tidak mengucapkan selamat hari raya atau yang lainnya juga tidak ada masalah. Semua agama punya aturan masing-masing. Saya tidak perlu memaksa orang-orang agama beda untuk mengucapkan salam selamat kepada saya, nggak perlu. Dan saya pun tidak perlu memaksakan saya harus bertentangan melanggar teman-teman saya lalu saya berbaik-baik dengan dia, lalu saya dekat dengan dia. Tidak harus saya dekat bermesraan dengan dia. Yang penting kalau punya perlu bantuan. Bermesraan yang berlebihan, kalau mesra dengan sesama manusia non muslim dikenankan, tapi kalau sampai derajat menyakiti agama kita sendiri karena perilaku kita yang salah, mengucapkan sesuatu yang salah dan sebagainya, itu nggak bijak jadinya. Saya tidak mengerti maksudnya apa, maksud menteri agama, mungkin maksudnya baik, wallah alam. Saya tidak mengatakan tentang menteri agama, maksudnya semuanya ini rambu-rambu saya ingin letakkan. Jika Anda ingin berbaik-baik dengan tetangga, catatannya adalah jangan berbuat baik kepada tetangga tapi membuat rusak di dalam rumahmu. Itu orang cerdas. Jangan kita berbuat baik kepada agama lain, ternyata dengan orang seagama Anda membuat masalah, berarti Anda nggak bijak. Bukankah sebaik-baik orang ambil ikan tuh yang airnya nggak usah keruh? Bagaimana Anda, kehebatan Anda, mungkin Anda sebagai seorang presiden, seorang menteri agama, seorang tokoh, seorang apa, Anda bisa menjalin hubungan baik dengan sesama tanpa buat keruh di dalam agama sendiri. Ini bijak, itu baru istimewa. Dan itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu yang hebat dari para imam-imam kita. Mereka bisa baik dengan agama manapun. Kalau tahu kisah bagaimana penaklukan Muhammad Al-Fatih, tetap saja indah, tapi tidak menyakiti agama yang seagama. Ini kritik buat diri kita dan Anda semuanya. Saya tidak mengatakan kepada menteri agama dan sebagainya, Anda ini rumusnya begitu. Jangan Anda mesra-mesra dengan agama lain, orang lain, tapi dengan agama kita ternyata kita bikin keruh, bikin masalah. Berarti tidak bijak, menjadi sebab pertentangan. Alangkah banyaknya dari kalimat yang kita ucapkan, mungkin tujuannya baik karena kurang kecerdasan sehingga di rumah kita jadi berantakan. Lah, apakah ini menjadi sebuah kebaikan? Biarpun tujuannya baik, menjadi tidak baik karena membuat keresahan. Kami berdoa kepada siapa? Kami mohon kepada Allah semoga siapapun yang ngurusi negara ini diberi oleh Allah kebijakan sehingga apapun yang diungkapkan tidak menjadi sebab kegelisahan dan sebagainya. Adapun waktu ada orang mengucapkan selamat seperti itu, ya kita tidak tahu tujuannya apa. Apakah memang Islam ini sudah betul-betul menurutnya itu adalah sangat jelek sehingga harus berbahasa basi seperti itu, atau bagaimana? Atau memang ada yang dilihat sendiri, wallah alam bisawab. Yang jelas Islam sudah jelas rambu-rambunya. Bahkan kami selalu tekankan bahasanya tidak ada toleransi di dalam Islam, karena toleransi tidak pantas diterapkan dalam Islam. Di agama lain mungkin ada toleransi, yang ada dalam Islam lebih dari toleransi, kewajiban. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu begini, sebetulnya Anda nggak boleh ikut cuman karena satu hal, ya saya tolerir deh, Anda boleh ikut. Itu kan gak enak, bikin sakit hati. Tapi kalau Islam tidak, Anda boleh hidup di dalam negeri kaum muslimin dalam keadaan baik-baik. Toleran, kewajiban, bukan toleransi. Lebih daripada toleransi yang dalam Islam. Gak usah ragu kita dengan Islam. Hei Anda saudara kami yang Kristiani, Anda sudah takut, Anda hidup berdampingan dengan orang Islam. Kalau Islam itu benar, Anda akan dimuliakan. Tetangga Anda sakit, Anda akan diobati. Anda lapar, Anda akan dikasih makan. Baik, jadi umat Islam kami himbau semuanya, jangan Anda merasa takut Islam itu nanti takut dianggap jelek. Kalau dianggap, kenapa takut dianggap jelek? Takut dianggap tidak tolerir. Loh, Anda ini bukan berpegang dengan agama. Agama itu agama Nabi, rahmatan lil alamin, harus yakin itu.
Bahkan semua hukum-hukum yang disetuskan ulama-ulama itu adalah pasti membawa keindahan, nggak akan bikin kerusakan.